Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra, saya akan mempresentasikan sebuah hasil penelitian dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI dengan judul Sistem Panas Bumi di Dieng, Jawa Tengah berdasarkan data manifestasi permukaan dan bawah permukaan. Seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki banyak sekali gunung api, dan berdasarkan Badan Geologi tahun 2011 bahwa Indonesia itu memiliki sumber panas bumi vulkanik dan non vulkanik itu sebanyak 276 lokasi. Nah, di mana salah satunya itu ada di Jawa Tengah, itu ada 15 lokasi panas bumi, di mana yang beroperasi itu hanya satu lapangan panas bumi, yaitu di Dieng dengan kapasitas 60 MW yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, di mana lapangan panas bumi Dieng ini sendiri itu termasuk kompleks vulkanik gunung api yang terletak di sisi belakang busur daerah barat laut sampai tenggara yang memotong gunung api Quarter termasuk Sandoro dan Sumbing. Kompleks gunung api Dieng ini terdiri dari dua atau lebih gunung api strato serta lebih dari 20 kawah-kawah kecil dan kerucut yang berumur Pleistocene dan Holocene. Di mana lapangan panas bumi Dieng juga berasosiasi dengan kaldera tertua terakhir yang berumur Pleistocene atas dan diasumsikan merupakan sistem panas bumi yang matang. Lalu untuk perumusan masalahnya sendiri itu berkaitan dengan bagaimana masalah yang kita hadapi di lapangan, yaitu terkait dengan interpretasi letak dan banyaknya sumber panas yang mempengaruhi pembentukan manifestasi panas bumi, mata air panas dan suhunya, uap, batuan reservoir, batuan penutup, batuan alterasi, struktur geologi dan air permukaan. Dimana kadang-kadang di lapangan juga itu kadang-kadang di lapangan panas bumi juga terjadi penurunan suhu air panas, dimana fenomena ini itu terkait dengan jarak antar lokasi dan mata air panas tersebut dari sumber panas, atau karena banyaknya resapan air permukaan ke bawah permukaan melalui zona lemah seperti sesar atau rekahan, sehingga air panas yang muncul ke permukaan melalui struktur sesar atau rekahan sudah banyak bercampur dengan air permukaan. Ada juga kemungkinan lain yang seringkali terjadi itu adalah hilangnya mata air panas di permukaan yang disebabkan oleh tertutupnya mata air tersebut oleh batuan yang kedap air. Namun air panas tersebut muncul kembali di tempat lain melalui jalur yang lemah lainnya, sehingga di dalam penelitian panas bumi itu sangat penting untuk kita melakukan pengukuran suhu dan debit mata air yang muncul di permukaan. Lalu selanjutnya untuk metodologi penelitian di sini itu menggunakan beberapa metode. Satunya yang pertama itu adalah pengumpulan data, terus mulai dari penelitian lapangan sampai ke laboratorium. Lalu yang pertama itu untuk pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder itu menggunakan laporan penelitian terdahulu, penyediaan dan analisis citra Landsat, DEM, peta geografi dan topografi daerah penelitian. Lalu untuk penelitian lapangan itu mencakup bagaimana menentukan lokasi penelitian, terus pengamatan dan deskripsi singkapan geologi seperti litologi, struktur geologi, mata air, fumarola. Ada juga pengukuran randon untuk mengidentifikasi zona patahan dan rekahan, ada mengidentifikasi jenis alterasi, mengukur temperatur dan pH air panas, dan juga ada pengambilan sampel batuan untuk dianalisis di laboratorium serta pengambilan foto-foto geologi di lapangan untuk melengkapi laporan dan dokumentasi. Lalu untuk analisis laboratorium itu ada 4 analisis. Yang pertama itu analisis petrografi, di mana analisis ini dilakukan terhadap sampel batuan yang relatif segar maupun yang teralterasi. Kumpulan mineral alterasi yang terbentuk akan menentukan zona alterasi tertentu dan menunjukkan kondisi pembentukannya.
di mana kondisi tersebut akan digunakan untuk indikator temperatur panas bumi. Nah, misalkan dua zona alterasi yang berbeda itu, maka hubungan genesis keduanya akan sangat menentukan apakah sistem panas bumi di lokasi tersebut sedang berada pada kondisi heating up atau cooling down, sehingga kita bisa menentukan apakah sistem panas bumi ini akan berumur panjang atau akan segera mati. Lalu selanjutnya ada analisis sampel batuan XRD, di mana analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi mineral pembentuk sampel batuan yang mengalami alterasi intensif atau total, sehingga sulit untuk mengenali mineral pembentuknya. Seperti misalkan mineral Lampung, di mana mineral Lampung ini akan dapat menjadi petunjuk bahwa batuan tersebut sangat berfungsi sebagai batuan pelindung. Lalu selanjutnya itu ada analisis kimia batuan, di mana analisis ini itu bertujuan untuk mengetahui jenis batuan yang terdapat daerah penelitian, khususnya sampel batuan vulkanik, di mana analisis ini itu meliputi major elements, trace elements, dan rare earth elements. Lalu selanjutnya itu ada analisis unsur kimia sampel panas, di mana ini ada beberapa unsur kimia yang kita analisis seperti misalkan kalium, natrium, litium, kalsium, magnesium, klorida, SiO2, SO4, HCO3, di mana nanti semua unsur tersebut itu diperlukan untuk menentukan tipe air panas dan memprediksi suhu bawah permukaan dengan menggunakan geometri kimia. Lalu untuk data di sini kita menggunakan dua data, yaitu yang pertama itu adalah data permukaan, dan juga ada yang kedua itu adalah data bawah permukaan. Yang pertama untuk data permukaan itu, yang pertama itu adalah morfostruktural atau struktur geologi vulkanostratigrafi, di mana berdasarkan gambar kita bisa melihat bahwa dia ini dibentuk oleh dua kelompok batuan, yaitu batuan yang berumur tersier dan batuan vulkanik muda yang berumur kuarter, yang dapat kita bedakan menjadi 10 satuan batuan dengan keseluruhan struktur yang berarah dari barat sampai timur, barat laut sampai tenggara, dan utara sampai selatan. Lalu selanjutnya itu untuk data permukaan itu ada juga struktur geologi, di mana struktur geologi di daerah Dieng ini itu diketahui dari diagram Rosset dan pola keseluruhan hasil pengukuran gaya berat itu menunjukkan arah barat laut sampai tenggara, dan barat sampai timur, dan utara sampai selatan. Sedangkan arah umumnya itu dari barat laut sampai tenggara, di mana itu akan mirip dengan arah umum Sumatera, dan arah ini mengontrol terjadinya manifestasi di Dieng yang dibuktikan oleh munculnya deretan mata air panas Wanayasa atau di Kampung Tempur yang suhunya yang arahnya itu sekitar barat laut sampai dengan tenggara. Lalu di sini juga ada yang selanjutnya itu ada litologi, di mana litologi batuan di daerah ini itu terdiri dari beberapa batuan sedimen yang berumur tersier, batuan vulkanik yang berumur kuarter, di mana di sini tuh bahwa batuan vulkanik yang terdapat di daerah ini itu di daerah Dieng dan sekitarnya itu secara petrografis telah menunjukkan perubahan komposisi mineral batuan yang cukup berarti, sehingga akan mempengaruhi sifat dan persamaan batuan tersebut. Misalkan batuan vulkanik yang berada di barat dan utara yang terbukti berbeda dibandingkan dengan yang berada di timur dan tenggara. Nah, komposisi batuan-batuan tersebut berubah dari basalt ke andesit. Nah, sedangkan di daerah tenggara batuannya itu berjenis andesit, bernoulsit, dan mengandung mineral-mineral hornblende serta bionit seperti yang kita bisa lihat di gambar 3. Menurut Setijaji tahun 2010 menyebutkan bahwa
kegiatan gunung api di Dieng itu menghasilkan batuan yang bersifat andesit sampai riodasit. Nah, berdasarkan Setijadi ini juga itu mengasumsikan bahwa terjadinya perubahan komposisi batuan daerah Dieng itu dari basalt menjadi andesit bersenolit, kemudian disebabkan oleh proses asimilasi antar batuan yang menerobos dengan batuan yang diterobosnya. Lalu berdasarkan hasil analisis kimia, sampel batuan vulkanik daerah penelitian dengan menggunakan diagram hubungan SiO2 dan K2O itu nama batuan vulkanik yang terbentuk di daerah Dieng dan sekitarnya itu dapat ditentukan menjadi andesit basalt dan andesit yang tinggi kalium dengan konsentrasi bersekitar 1 sampai 3% seperti yang kita dapat lihat pada gambar. Dan juga berdasarkan diagram kolerasi itu batuan vulkanik daerah penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis Barnardite vulkanik. Batuan basalt andesit yang umumnya terdapat di bagian barat dan utara daerah penelitian ini umumnya mengalami alterasi bertipe profilitik yang ditandai oleh munculnya mineral klorit kalsit epidot, dimana pada zona profilitik ini itu umumnya itu manifestasi panas bumi itu masih aktif yang ditunjukkan oleh munculnya mata air panas dan fumarol seperti yang terdapat di Wanayasa, Candradimuka, Sigalalaga, Seleri, Pulau Sari. Sedangkan semakin ke arah selatan dan tenggara yang batuannya berupa tufa breksit andesit bernesolit dan andesit ditandai oleh munculnya kalonit, morilonit, haloisit, silika dengan banyaknya kristal-kristal belerang. Pada zona alterasi agrilik ini itu manifestasi panas bumi yang didapatkan adalah air panas yang jumlahnya sedikit, moonfall dan solfatara seperti yang didapatkan di Sikidang. Sedangkan di tempat lain itu seperti di Telaga Mardada, Telaga Fangelon, Telaga Cebong, manifestasi panas bumi itu sudah tidak menunjukkan aktivitas lagi. Jadi berdasarkan posisi batuan vulkanik, tipe alterasi dan manifestasi panas bumi di daerah penelitian ini dapat kita asumsikan bahwa alterasi batuan yang terjadi itu semakin bersifat asam, maka aktivitas panas bumi akan semakin menurun karena temperatur air panas itu juga akan semakin menurun. Kemungkinan tertutupnya manifestasi tersebut oleh batuan yang kedap air. Lalu selanjutnya itu ada pengukuran randon, di mana pengukuran ini dilakukan di beberapa tempat seperti yang dapat dilihat pada foto dan tabel. Itu pengukurannya dilakukan di Seleri, Sikidang, dan Wanayasa, di mana kandungan randon di dalam tanah dan air panas itu dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi struktur dan memprediksi jarak lokasi manifestasi dari sumber panas. Pengukuran randon pada tanah di Seleri dan Sikidang itu serta tempur itu menunjukkan perbedaan kandungan randon yang cukup signifikan. Kandungan randon pada tanah di Seleri itu tidak terdeteksi karena tanahnya itu berasal dari batuan teralterasi yang sangat dominan mineral lempung, sehingga berperan sebagai batuan penutup. Di daerah Sikidang dan Tempur itu kandungan randon tanahnya itu cukup tinggi, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa daerah ini tuh mempunyai permeabilitas yang tinggi. Wilayah ini juga dapat berupa zona lemah atau zona patahan yang di bawahnya itu diinterpretasikan terdapat suatu sumber panas yang mengandung randon. Nah, pengukuran kandungan randon air panas itu dilakukan di Seleri Tempur, menunjukkan bahwa konsentrasi randon di dalam air panas Seleri ini itu lebih tinggi daripada yang diukur di Tempur. Nah, kondisi ini juga akan mencerminkan
bahwa posisi mata air panas yang muncul di seleri ini lebih dekat terhadap sumber panas daripada yang muncul di tempur. Lalu yang selanjutnya itu adalah data tentang air panas, dimana dari hasil analisis unsur-unsur kimia air panas ini, terutama kadar klorida, sulfat, dan asam bikarbonat itu ketika diplotkan berdasarkan CiSO4 atau berdasarkan diagram CiSO4 HCO3 itu menunjukkan bahwa tipe air panas daerah Dieng ini itu adalah tipe bikarbonat yang mendominasi daerah penelitian, dimana tipe bikarbonat klorida itu yang hanya terdapat di Pulau Sari dan Seleri, dan tipe klorida sulfat itu yang kita jumpai di Sikidang. Untuk derajat keasamannya sendiri itu umumnya itu mendekati netral, yaitu sekitar 6,17 sampai 7,07 untuk pH-nya, kecuali air panas yang ada di Sikidang itu yang sangat asam sekitar 2,19. Untuk suhu airnya sendiri itu tergantung pada sulfurnya, dimana ketika sulfurnya rendah itu suhunya juga akan relatif lebih rendah, yaitu sekitar 80 sampai 50 derajat Celcius seperti yang terjadi di Seleri dan di Tempur. Sedangkan untuk yang sulfurnya itu cukup tinggi, itu temperaturnya juga akan cukup tinggi, sekitar di 50 derajat, 70, 80 seperti yang terdapat di Chandra di Mukas, di Siglaga, terus ada juga yang ada di Pulau Sari. Dan untuk yang di daerah Tempur sendiri, di daerah Tempur dan Siglaga itu tipe airnya itu adalah bikarbonat, yang diperkirakan itu air tersebut telah terkontaminasi oleh penambahan air permukaan dan atau terjadi interaksi dengan formasi batuan yang didahuluinya. Kemungkinan batuan sedimen karbonatan. Interpretasi ini juga akan didukung oleh keberadaan batuan sedimen berumur tersier di bawah daerah penelitian, khususnya di daerah Tempur atau Wanayasa. Dan juga menurut Ramadan dan kawan-kawan tahun 2013 itu menyebutkan bahwa air panas daerah Dieng ini itu dapat berasal dari 4 reservoir yang berbeda asosiasi batuannya, dengan temperatur reservoir sekitar 225 derajat Celcius sampai 290 derajat Celcius. Di samping air panas di Seleri, Sikidang, dan Chandra di Muka itu terdapat juga mudful seperti yang dapat kita lihat pada foto A dan B. Itu khususnya di Sikidang dapat sulfatara atau kristal-kristal berarang yang masih panas, yang temperaturnya itu mencapai 90 derajat Celcius. Lalu untuk data di bawah permukaan itu kita menggunakan pengukuran geofisika dengan metode magnetotelurik, di mana pengukuran ini itu dilakukan dengan membuat lintasan seperti pada gambar itu. Lintasannya itu dari arah barat, yaitu dari Desa Wanayasan ke arah timur sampai ke Kali Lembu, Desa Dieng, yang jaraknya itu sekitar kurang lebih 4 km. Dimana penampang hasil pengukurannya ini menunjukkan adanya 8 lapisan, masing-masing itu mempunyai resistivity yang berbeda-beda. Misalkan untuk yang warna ungu itu terletak paling bawah itu adalah batuan yang terdekat dengan sumber magma, sehingga sedangkan warna biru dan biru muda itu kemungkinan adalah reservoir. Nah, warna merah dan kuning ini di permukaan itu adalah batuan penutup, dan pada daerah penampang itu menunjukkan adanya suatu patahan turun yang besar yang diduga sebagai depresi, kemudian diikuti oleh patahan-patahan turun lainnya di dalam zona depresi tersebut. Mana sumber panas kegiatan panas bumi yang sekarang diduga terletak di bawah depresi Dieng. Lalu untuk kesimpulannya itu, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem panas bumi Dieng ini itu terdapat di dalam kawasan multikon, di mana multikon gunung api yang telah membentuk kawah-kawah akibat
dari letusan Freatik. Nah, mana sistem ini itu dikontrol oleh sebuah depresi besar yang di bawah itu diperkirakan ditempati oleh sumber panas berupa kantong-kantong magma. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.